Teman-teman, jadi kemarin ada salah satu komentar seperti ini dari Doni Bastian 8305. Nih komentarnya ya. Kita baca bersama ya. Semalam saya naik, hari ini turun. Nah, ini ngapain ya? Untung komentarnya lengkap. Jadi semalam saya naik, hari ini turun lagi. Gak jelas saham gua. Turun naik, turun naik. Nah, kalau dibilang saham kan dia enak ya. Jadi mikirnya nggak kemana-mana ya kan. Main ajaib bagus gak Yung? Langsung saham, jangan reksadana. Dari komentar Doni Bastian 8305, saya ngenangkep beberapa hal. Pertama, si Doni ini mikirnya gini, karena dia investasi di reksadana saham kan top holdingsnya beberapa saham. Jadi dia nggak tahu nih saham mana yang naik atau turun. Dia cuma tahu NAV-nya naik atau turun ya. Jadi dia bilang hari ini naik, besok turun, besok naik, hari ini turun. Nah, seperti itu. Kemudian si Doni juga nanyain ajaib. Ajaib itu bukan kapur ya, itu ajaib juga merupakan salah satu aplikasi untuk transaksi saham di bursa ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagus gak Yung? Jangan reksadana, jadi langsung transaksi saham. Nah, jadi dari pertanyaan ini kita akan sama-sama ngelihat ya teman-teman ya, sharing yang mana reksadana saham dan trading saham atau investasi saham langsung itu perbedaannya seperti apa, bagusnya gimana, seperti itu. Jadi kalau kita dapat perbedaan-perbedaannya ini loh ya, harapannya kedepannya kita jadi nggak bingung mau transaksi atau mau investasi di reksadana saham atau langsung terjun ke sahamnya. Namun sebelum masuk ke lebih dalam, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke sini dan mau menonton video ini sampai habis. Nge-like dan nge-share video ini untuk teman-teman lainnya. Dan harapan saya semoga video ini bermanfaat. Dan tidak lupa saya juga ingin mengingatkan bahwa di video ini saya nggak di-endorse ataupun ini video hanya bersifat sharing dan opini sehingga tidak ada anjuran paksaan untuk membeli atau menjual suatu aset investasi. Oke, jadi kita masuk lebih dalam lagi. Nah, jadi yang pertama, kalau untuk reksadana saham, itu kalau satu reksadana saham itu sudah terdiri dari beberapa saham. Sedangkan kalau saham kita terjun langsung ya teman-teman ya, kita akan milih sendiri nih, beli saham apa, beli yang mana, berdasarkan analisa kita sendiri. Itu yang pertama. Lanjut lagi ke poin yang ketiga ya teman-teman ya. Kan dikatakan tadi kalau untuk reksadana saham sudah terdiri dari beberapa saham. Di sini masuk yang ke namanya biaya pembelian. Dalam artian ya teman-teman ya, seperti investasi reksadana saham yang saya lakukan itu bisa dimulai dari 10.000 saja. Dengan 10.000 kita sudah secara nggak langsung memiliki beberapa saham yang dikelola oleh reksadana tersebut. Ya, sedangkan untuk langsung kita beli sahamnya belum tentu dengan nominal yang sama kita bisa dapat satu lot. Satu lot itu satuan dalam saham, satu lot itu 100 lembar. Di sini nangkap ya soal biayanya ya, pembelian atau angka belinya itu. Nah, kemudian lanjut lagi, kalau di reksadana saham yang kelola portofolio itu ada yang namanya manajer investasi. Itu nggak sembarangan orang, ada sertifikasinya agar si manajer investasi memiliki izin untuk mengelola dana nasabah untuk ditransaksikan atau diinvestasikan ke pasar saham. Sedangkan untuk saham yang tadi seperti si Doni bilang ya, si Doni akan langsung memilih sahamnya dikelola oleh Doni sendiri ya. Jadi katakanlah nih, kita kasih contoh aja nih, yang si reksadana saham nih, oh saya mau beli saham A, saham B, saham C, itu si reksadana. Kita cuma bisa beli tuh reksadananya saja ya teman-teman ya. Kalau si Doni langsung trading saham, dia milih sendiri nih, oh saya mau beli saham A, mungkin 2 lot, saham B, mungkin 3 lot.
Saham C, wah saya yakin, saya beli 10 lot. Ya, sedangkan di reksadana kita nggak bisa gitu. Itu yang ngatur manajer investasi. Nah, kalau gitu ngomongannya benar sekali teman-teman. Jadi kalau di reksadana saham yang berhak untuk beli ataupun jual saham yang ada di top holdings atau yang dikelola oleh si reksadana, ya si manajer investasi. Kita emang beli tuh reksadana, tapi kita nggak bisa suruh, woi jual tuh saham yang lagi turun. Nah gitu. Jual tuh saham yang ARB ganti. Itu nggak bisa. Kita cuman bisa beli reksadananya dan mantau NAV-nya. Lihat top holdingsnya mereka beli apa saja. Kita nggak bisa suruh, woi beli saham itu, saya yakin dia bakal naik. Nggak seperti itu. Sedangkan kalau untuk trading saham, kita yang menentukan. Oh saham ini aromanya sudah tidak sedap. Kita jual. Bisa seperti itu. Saya punya keyakinan. Saya akan nangkap pisau jatuh untuk membeli saham ini. Saya yakin ke depannya dia bakal naik. Kita beli saham ini, kita jual saham ini. Itu keputusan pembelian ataupun penjualan saham ada di tangan kita masing-masing. Nah, kemudian masih ingat nggak tadi si Doni bilang apa? Malam ini naik karena hujan dingin. Bukan. Fokus. Nah, jadi si Doni sempat bilang, wah saya nggak tahu nih, dia kadang naik, hari ini naik, besok turun, hari naik, besok turun. Di sini ya saya nangkepnya, memang di video-video sebelumnya saya juga ada menyampaikan bahwa untuk reksadana saham itu lebih difokuskan untuk jangka panjang. Ya. Biasanya 5 tahun ke atas ya teman-teman ya. Karena butuh waktu yang namanya naik turun tadi agar kita bisa mendapatkan profit ya. Lalu apa bedanya dengan saham? Saham yang kita transaksikan sendiri kita dibagi menjadi beberapa tipe. Layaknya Power Rangers. Kita sebutkan dikit-dikit. Contoh, ketika kita beli sendiri itu saham, kita bisa menjadi seorang investor ya. Investor di sini dikatakan bahwa kita pembelian saham disimpan dan untuk waktu yang lama juga bisa. Karena kan seperti di poin sebelumnya, bebas kita beli kapan, jualnya kapan kan bebas. Seterah kita, ya kan? Kemudian masih bisa menjadi yang namanya swing trader. Swing trader di sini maksudnya kita membeli saham ya dengan analisa kita, mungkin beberapa minggu atau bulan kemudian kita udah ngejualnya karena target profit ataupun ada analisa yang mengharuskan kita menjualnya ya teman-teman ya. Ada juga yang istilahnya day trader. Day trader, day itu hari, trader itu pedagang harian. Jadi tahu kan istilahnya kan, mungkin beli pagi jual sore ataupun beli sore besok pagi udah jual. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang namanya scalper. Ya, teman-teman ya. Scalper itu biasanya beli jual saham itu bisa dalam hitungan mungkin hanya beberapa jam, beberapa menit doang. Tapi bukan ejakulasi dini. Ya, teman-teman ya. Jadi, dia beli nih, contoh market buka 9:30. Dia lihat udah beli. 30 menit kemudian dia udah cuan 1%, 2% katakanlah ya teman-teman ya. Dia langsung jual dan lihat lagi seperti itu. Sangat cepat. Di sini nangkep nggak perbedaannya? Di reksadana saham diutamakan untuk long term. Kalau kita trading saham sendiri, bebas. Style lu yang mana? Nah, lanjut lagi, kalau untuk reksadana saham, ini opini saya dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu lebih cocok ke yang misalnya waktu, ini berhubungan dengan waktu ya teman-teman ya. Contoh kalau di reksadana saham kan kita cuma milih mau reksadananya apa kan teman-teman, kita lihat performanya mungkin ya, kita baca fund fact sheet-nya juga, baca top holdingsnya juga ya, tapi analisanya enggak sedalam yang dilakukan oleh apabila kita trading saham sendiri. Ya kita tetap harus mantau marketnya, baik analisa teknikal maupun fundamental. Dan dari segi waktu menurut saya itu lebih ke simple yang reksadana saham. Dan kalau untuk yang kita langsung terjun ke saham itu lebih banyak memakan waktu dengan alasan kita harus analisa lebih dalam ya.
Nggak mungkin kan kita milih merem, saya mau saham yang ini, langsung beli. Kan nggak seperti itu. Nah, kalau sedangkan reksadana saham kan tadi balik lagi, udah dipilihkan sahamnya. Kita tinggal lihat performanya itu gimana tuh si reksadana. Kalau yang kita langsung trading saham, kita kan harus lihat trading atau investor ya. Kita kan harus lihat, kita harus milih, kita harus analisa sendiri. Seperti itu. Dari sini poinnya juga saya bisa nangkep. Kalau misalnya, Hyung saya pemula nih, gimana? Mau dua-duanya boleh nggak? Yung boleh sambil belajar nggak masalah, tapi lebih ke pemula menurut saya ya itu reksadana saham. Dengan alasan ya iya kita nggak harus milih, sekarang kan mungkin ada sekitar 800-900an saham kan. Jadi kita nggak harus milih, ada si manajer investasi yang bantu milihnya. Kalau untuk trading saham ya boleh, kita harus lanjut lebih teliti. Kan harusnya kita nyari saham yang naikkan ya. Dan apa ada lagi ya? Nah, ini coba PR bagi teman-teman. Apa sih yang misalnya membedakan reksadana saham dan saham sehingga kita bantu si Doni untuk milih. Jadi si Doni kedepannya mau di reksadana saham atau langsung saham seperti itu, atau mau dua-duanya silahkan. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun bingung juga bisa langsung tulis di kolom komentar seperti apa yang dilakukan oleh si Doni. Dan kalau ngomongin soal turun naik, mungkin teman-teman boleh nonton video yang ada di sini. Dan apabila teman-teman suka, kepengen nonton saya tiap minggunya, jangan lupa untuk selalu subscribe di sini. Nantikan video-video saya berikutnya.